Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid, salat tarawih, salat witir, insyaallah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya malam ini tidak membahas tema yang tadi disampaikan oleh Mas Anam. Saya akan meneruskan topik yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan di dalam puasa. Pada beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa puasa itu mendidik kita untuk berempati kepada fakir miskin. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu nilai lagi dari pendidikan yang diberikan oleh puasa kepada kita, yakni bahwa puasa itu mendidik kita memiliki jiwa yang senantiasa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita ini. Kita memiliki perasaan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita lalu memiliki sifat jujur dan juga sifat tidak mau bohong, tidak mau menipu. Ini pendidikan yang dihasilkan oleh puasa yang kita lakukan. Jamaah tarawih yang berbahagia rahimakumullah, salah satu sifat Allah, Allah itu maha alim. Tadi Ustaz Mansur ketika membaca surat Al-Baqarah di bagian yang sudah akhir-akhir tadi itu, Allah Maha Alim itu disebut dua kali. Kalau tidak salah di dalam ayat 224 dan ayat 227. Yang 224 itu di ujungnya wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau yang di ayat 27 itu ujungnya fa innallaha sami'un alim, maka sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dan ayat-ayat yang semacam itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Karena Allah itu maha mengetahui, maka Allah itu mengetahui segalanya. Ini berbeda dengan kita. Kita ini kan pengetahuannya sangat terbatas. Yang kita ketahui yang zahir-zahir saja, yang batin-batin tidak kita ketahui. Makanya ada ungkapan dalamnya laut bisa diukur ya, tapi dalamnya hati siapa tahu ya, tidak ada yang tahu. Tapi kalau Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah itu mengetahui itu, khianatnya mata kita itu tahu Allah. Kita kerdip-kerdip, kita apa itu tahu itu kita ya. Maksudnya tahu, meskipun orang lain kadang-kadang tidak tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada kita, hati kita. Allah tahu itu. Bahkan Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu zat yang mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata.
Jadi sekali lagi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga implikasi dari bahwa Allah itu Maha tahu, nah ini mestinya menjadikan kita itu harus senantiasa merasa diawasi Allah. Dan memang Allah menugaskan 2 malaikat yang senantiasa mengintai kita dan mencatat seluruh amal perbuatan kita. Tidak ada yang luput sama sekali. Dan Masya Allah, jiwa seperti itulah yang ditanamkan Rasulullah kepada para sahabat. Nah, sehingga para sahabat, bahkan para tabi'in itu kemudian betul-betul memiliki jiwa seperti itu. Memiliki jiwa senantiasa diawasi Allah itu. Bahkan sampai pada level yang paling rendah sekalipun itu, masyarakat waktu itu seperti itu jiwanya. Pernah dikisahkan ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar itu, pernah suatu ketika beliau sengaja memang ya mencoba turba begitu ya ke wilayah tertentu sampai ke daerah yang di luar kota, sehingga menemukan seorang penggembala kambing. Lalu Umar ini mendekati penggembala kambing itu dan mencoba untuk membeli kambing yang digembala oleh si penggembala itu. Si penggembala ini dengan jujur mengatakan, "Tuan, kambing ini bukan kambing saya. Kambing ini hanya merupakan titipan dari majikan saya untuk saya gembalakan, sehingga saya tidak berhak untuk menjualnya." Nah, lalu Umar menggoda ya, "Alah, hanya satu kan tidak apa-apa. Nanti bilang saja sama majikanmu ya, kambing yang saudara gembalakan tuh ada yang dimakan serigala, kan selesai." Apa jawaban ini? Fa'ainallah. Jadi fa'ainallah itu kalau diterjemahkan secara telak ya, lalu di mana Allah? Nah, meskipun kalimat ini pendek, kalau kira-kira diterjemahkan dengan bahasa yang lebih jelas begitu, kira-kira bunyinya bisa begini. Tuan, betul memang ya, kalau saya menipu majikan saya bahwa kambing yang saya gembalakan salah satunya dimakan serigala, itu bisa jadi majikan saya percaya. Tapi lalu di mana Allah? Apakah Allah tidak melihat? Apakah Allah bisa saya tipu? Masya Allah, Umar menangis. Dan kemudian penggembala ini dipertemukan dengan majikannya dan dibebaskan. Dan dibelinya beberapa kambing untuk kemudian diserahkan pada anak itu untuk digembala dan dimiliki. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, puasa yang kita lakukan itu mendidik kita untuk memiliki jiwa yang seperti itu. Jiwa yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beberapa kali disampaikan oleh para kiai, para ustadz bahwa ibadah puasa itu kan merupakan ibadah yang paling pribadi. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Tidak ada yang lain yang tahu. Istri kita, bahkan anak kita yang serumah dengan kita pun tidak tahu kalau kita itu betul-betul puasa atau tidak. Apalagi orang lain, jamaah masjid, tidak tahu. Wong kalau kita di rumah itu, kalau kita mau itu bisa ya, habis subuhan ya minum, atau siang-siang habis dari masjid minum, itu bisa kalau mau. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita sadar betul bahwa meskipun toh tidak diketahui anak kita, tidak diketahui istri kita, tidak diketahui teman-teman kita, tapi Allah mengetahui, sehingga tidak kita lakukan. Seteguk air pun tidak kita minum saat puasa, karena kita sadar bahwa kita dilihat oleh Allah dan kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Masya Allah ya, puasa itu mendidik kita seperti itu. Ya. Memiliki jiwa muraqabatullah tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga dengan demikian lalu ya betul-betul kita tidak mau itu melakukan kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada yang nekat itu ya. Sahur ya, lalu kemudian seperti puasa pergi ke kantor ya, di luar sana ternyata makan di warung gitu ya. Sampai di rumah delalahnya masuk angin gitu, muntah-muntah. Anaknya istrinya kaget loh, sahurnya itu kayaknya pakai nasi kok, jebulnya untah-untahnya itu mie ayam gitu. Nah bapaknya itu nyatanya ya orang pinter ya, jadi wah inilah barokahnya puasa katanya itu. Jadi sahur pakai nasi kok iso metune mie ayam gitu ya, itu ya konangan tetap ya, konangan. Allah tidak bisa ditipu, tidak bisa ditipu. Nah, mestinya ya yang diharapkan itu bahwa pendidikan puasa yang menjadikan kita selama berpuasa itu betul-betul bisa menjadi orang yang sangat jujur, orang yang tidak mau berbohong, orang yang meskipun toh ada kesempatan tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Nah ini ya kemudian mewujud dalam perilaku kita sehari-hari selama 11 bulan itu seharusnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita yang dilatih dengan puasa sebulan penuh, bahkan itu berulang lagi sebulan penuh lagi selama setahun sekali itu mudah-mudahan semakin menjadikan kita seperti itu. Itulah sebabnya maka tujuan takwa itu, tujuan puasa itu mencetak kita menjadi orang yang bertakwa itu. Dan orang yang bertakwa itu ya itu tadi dimanapun berada itu senantiasa bertakwa, baik itu fisirri wal alan, baik itu di dalam waktu ketika itu rahasia maupun ketika berterang-terangan, ketika ada orang maupun tidak ada orang. Itu yang dicetak dengan puasa itu seperti itu. Nah mudah-mudahan puasa kita berhasil sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa, yang kita kemudian bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, menjalankan perintahnya di mana saja kita berada, baik itu dalam keadaan sir maupun dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan ramai. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.